Hanya makmumnya tak nak Allahumma sholli ala Muhammad, saya diam. Tapi Masya Allah imamnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca sholawat Ibrahimiyah secara sempurna. Apakah makmum disunahkan untuk sujud sahwi? Tak. Karena kesalahannya makmum sudah ditanggung oleh imam, dan kesalahannya imam berefek kepada makmum. Sujud sahwi ini menurut saya termasuk bab yang susah. Sudah pernah saya bagikan ya, paper itu belum. Di sini tak ada. Anda beli pada siapa sebenarnya? Paper itu. Paper sujud sahwi. Saya minta Anda fotokopi paper sujud sahwi dan paper dam di dalam haji, di ma'ul haji. Tak ada ya? Belum lagi ya. Coba nanti saya carikan. Ada paper tentang sujud sahwi. Saya tak tahu nak baca apa tak, tapi sedikit panjang, itu perlu satu kali pertemuan kita baca semua. Saya tak tahu nak baca apa tak. Itu tulisan apa namanya? Tulisan tangan saya punya guru Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib dulu ketika kami belajar itu, beliau ringkas semua masail sujud sahwi dan diringkas secara elok. Maknanya kalau Anda paham ini, masail sujud sahwi dimanapun sama. Karena permasalahan sujud sahwi ini termasuk permasalahan yang kompleks dia kompleks, karena Anda bukan hanya munfarid, tapi apa? Ada jemaah pula. Ada jemaah. Coba nanti ingatkan suatu zaman nanti, yang akan datang saya akan beri. Tulisan tangan, bukan tulisan kitab. Wa qu'uduha wa sholatu alal alfi tasyahudil akhir wa qu'uduha. Inilah secara global adalah ab'adus sholat. Dan ab'adus sholat ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan apa? Sujud sahwi. Kenapa? Karena meninggalkan ab'adus sholat ini adalah salah satu sebab disunahkannya sujud sahwi. Tapi bukan hanya ini, ada beberapa sebab yang lain disunahkan sujud sahwi. Sila dibaca sunanus sholat. Sunanus sholat, setelah ab'ad, sunan. Sudah saya bezakan kan? Apa perbezaan ab'ad dan sunan? Sudah saya katakan, kata-kata sunnah ini biasanya dimaknakan yaitu hayat. Walaupun ab'ad juga kita biasa katakan sunnatul ab'ad, tapi jarang dikatakan sunnatul ab'ad. Biasanya kalau kita cakap sunnah maknanya adalah hayat. Maknanya sunan itu adalah jamaknya sunnah. Sunan Tirmidzi, sunan apa itu jamaknya daripada sunnah. Makna sunnah di dalam sholat adalah hayah dan mandubat. Sekiranya kalau dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa, dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi untuk orang yang meninggalkan tersebut. Bahkan kalau dia sujud sahwi batal. Dan sunnah sholat ini banyak. Sekarang saya di Sungai Cincin sedang membaca kitab ini, Syarhul Muqaddimah Hadromiyah, dan ada ada videonya. Nanti kalau sudah diupload Anda boleh tengok. Di sini tak seberapa banyak. Di kitab ini sangat banyak sekali sunnah-sunnah tentang sunnah-sunnah sholat. Anda boleh rujuk ke situ, Tapi saya tak akan baca ini di sini. Kita akan terus tumpu terhadap apa yang ada di sini, karena muqarrar untuk kalian hanya kitab ini saja. Kitab ini paham maknanya, poin-poin penting di setiap mazhab Syafi'i Anda sudah paham.
banyak deh sunnah-sunnah sholat, banyak sekali. Di niat pun ada sunnahnya, takbiratul ihram pun ada sunnahnya, rukuk pun ada sunnahnya, sujud pun ada. Setiap rukun mempunyai sunnah sendiri-sendiri. Dan tak akan sebutkan di sini karena memang kitab ini hanya poin-poin penting di dalam madhab Syafi'i saja. Sunanus sholati katsiratun, kan banyak. Minha. Jadi yang di sini bukan semua, hanya minha. Min itu maknanya sebagian. Sebagian daripada sunnah-sunnah sholat itu adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Yang sunnah adalah raf'ul yadainnya, mengangkat tangan. Adapun takbiratul ihramnya dia rukun. Allahu akbarnya itu rukun. Tapi mengangkat tangannya sunnah. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Suf, tengok nomor 6. Bi antuhadiya atrofa asabihi a'la udunaihi. Suf, atrofa asabihi a'la udunaihi. Allah a'la udunaihi. Wa ibhamahu syahmataihima. Ibhama ini Allah. Suf, tengok. Ininya sepadan dengan atas, ininya sepadan dengan cuping. Wa kaffahu mangkibeh, ini kaf. Sepadan dengan bahu. Sepadan dengan bahu. Suf. Ma'a ja'li batnihima ilal kiblah. Ininya ke kiblat. Wa imalatu atrofiha syai'an qalilan ilaiha. Atrofil nih macam ini. Tak seperti ini, sedikit saja. Agar ininya pun juga menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat, yang menghadap kiblat bukan hanya ini, tapi juga ini. Juga menghadap kiblat. Dibilang ini tabi'a fi hadzal ramli wal khatib. Dibilang buat tangannya ini sikit macam ini, itu adalah pendapatnya Imam Romli dan Khatib. Adapun Ibnu Hajar yang menghadap kiblat hanya telapak tangan saja. Wa yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'it takbir wantihauhu ma'antihaihi. Dan ketika Anda mula mengangkat tangan, disitulah mula takbiratul ihram. Allahu akbarnya itu wajib, tapi mengangkat tangan mula dengan takbiratul ihram sunnah. Dan ketika selesai macam ini, takbiratul ihramnya juga selesai. Maknanya mengangkat tangan dan selesainya bersamaan dengan mula takbiratul ihram dan selesai takbiratul ihram. Kan kadang-kadang ada orang Allahu akbar. Perhatikan orang macam itu. Orang kan itu sah-sah saja, tapi tak sunnah. Yang sunnah selain mengangkat tangan, mula mengangkat tangan dengan mulanya takbir dan selesainya mengangkat tangan bersamaan dengan selesainya takbir. Begitu pula di dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangan itu sunnah bukan hanya di takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu sunnah bukan hanya di takbiratul ihram, akan tetapi mengangkat tangan itu sunnah di 4 tempat. Di 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian ketika anak rukuk bukan langsung rukuk macam ini, tapi Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal pun disunahkan mengangkat telapak tangan. Ketika kesujud tidak. Ketika kesujud tidak. Sunnah lagi ketika ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal, yakni nak berdiri ke rakaat ketiga, disunahkan mengangkat tangan. Allahu akbar. Macam itu. Wa indar ruku', tengok nomor 1, ay indal huwi lahu. Makna huwi ketika menjatuhkan diri ke rukuk, ketika menunduk ke rukuk, maka dimulailah mengangkat tangan bersama permulaan takbir. Bersama permulaan takbir
Dan permulaan ada takbir, mengangkat tangan dan menurunkan tubuhnya. Takbir, mengangkat tangan dimulai ketika takbir, dan takbir dimulai ketika menunduk. Ada 3 hal. Jangan tersilap. Mengangkat tangan, takbir, dan menunduk. Dibilang rafa, mengangkat tangan dimulai dengan permulaan takbir, dan takbir dimulai dengan menunduk. Mula menunduk nak rukut. Wa yamuddut takbir ba'dar rafa hatta yasila ila rukuk. Tapi takbir itu terus dipanjangkan walaupun mengangkat tangannya sudah selesai. Mengangkat tangannya sudah selesai. Hatta yasila ila rukuk, sampai takbir itu selesai, bukan ketika mengangkat tangannya selesai. Dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu selesai bukan ketika mengangkat tangannya ini selesai, tapi takbir itu selesai ketika tangan sudah ada di tutup. Maknanya takbir dan mengangkat tangan di case rukuk mulanya bersamaan, tapi selesainya berbeza. Di sini yang bersamaan adalah takbir dan menunduk. Takbir dan menunduk mulanya sama, selesainya merunduk sama. Makanya ketika sudah sempurna rukuk, takbirnya juga selesai. So, Anda kalau boleh membedakan 3 hal ini antara takbir, rukuk, dan mengangkat tangan, Anda akan paham. Di case takbiratul ihram, yang ada cuma takbir dan raful yadain, itu bersama-sama. Tapi di dalam rukuk ada 3 hal: mengangkat tangan, takbir, dan menunduk. 3 hal ini mulainya sama, tapi selesainya berbeza. Yang sama adalah selesainya takbir dan rukuk. Ketika rukuknya sempurna, takbirnya juga selesai. Wah, itulah makna wa yamuddut takbira ba'da raf'i hatta yasila ila ruku' fabtida'uhuma ma'an duna intihai. Maka permulaan takbir dan mengangkat tangan itu sama, tapi selesainya tak sama. Wa inda raf'i minhu, disunahkan juga mengangkat tangan itu ketika i'tidal. Wal akmal qaumuhuma bihayatihima fit taharrum. Sama ya nih. Caranya i'tidal, caranya mengangkat tangan di i'tidal sama seperti mengangkat tangan di takbiratul ihram, sama. Akan tetapi dimulai mengangkat tangan ketika dia memulai mengangkat kepalanya ke i'tidal. Mengangkat, kalau takbiratul ihram kan kita sudah tegak begini baru Allahu Akbar. Kalau i'tidal kan dari rukuk begini kan. Apakah ketika kita sudah begini baru Allahu Akbar, atau ketika memulai Allah? Ketika mulai mengangkat, kita mulai angkat tangan. Bukan ketika sudah kita sempurna tegak baru kita mengangkat tangan. Wadah? Akan tetapi sama, setelah selesai, setelah kita tegak Allah, ada yang i'tidal pun macam ini. Tak disunahkan fa'idan tasobaqa iman arsala yadayhi. Kalau sudah dia itu tegak, yaknya itu irsal, ini namanya irsal. Kita kan membaca itu kan, sami Allahu liman hamidah. Pernah tengok orang buat macam ini? Saya pernah tengok. Sami Allahu liman hamidah. Nama surat apa nih? Tapi ada orang buat macam itu, ada. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal, dan di antara sunnah
untuk apa namanya? Sunnah untuk mengangkat tangan adalah ketika berdiri daripada tasyahudil awal. Begitu pula di antara yang sunnah di dalam sholat itu adalah doaul istiftah. Wadih doa istiftah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Ai sirron ba'da takbiratil ihram, harus sir. Harus apa? Sir. Maknanya jangan Allahu akbar kabira walhamdulillah. Itu namanya jahar. Membaca doaul istiftah itu apa? Sir. Bi'anla, begitu pula harus setelah takbiratul ihram. Apa itu makna setelah takbiratul ihram? Sekiranya tidak terpisahkan antara takbiratul ihram dan doa istiftah dengan zikir yang ghairu masyru'. Ghairu masyru'. Apa itu ghairu masyru'? Contohnya mungkin amin atau apa. La bisaktatit tanafus. Allahu akbar kabir, Allahu akbar kabir. So, tengok. Antara takbiratul ihram dan istiftah ada saktatut tanafus, ada diam untuk bernafas, tak apa-apa. Yang penting antara takbiratul ihram dan doa istiftah itu tidak terpisah dengan zikir-zikir yang lain dan waktu yang sangat lama. Wa afdalu ma warada fihi wajjahtu wajhi. Dan yang paling afdal yang warad di dalam doa istiftah itu adalah qauluhu apa? Wajjahtu wajhi. Yang kita baca setiap hari itu sebenarnya ini bukan riwayat yang sahih. Ini riwayat yang dhaif sebenarnya. Ada beberapa riwayat sahih tentang doa istiftah, tapi Imam Syafi'i tak pakai itu. Kenapa? Karena doa yang kita baca itu dibilang ansabul maqam. Ketika kita sholat, doanya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesuai doa yang dibaca dan tempatnya itu sesuai. Karena kesesuaian itu Imam Syafi'i tengok ini lebih pas dibaca di sana, walaupun riwayatnya tak kuat. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan mazhabnya Imam Syafi'i ini hanya hadis sahih, dia tak tahu apa-apa. Dia tidak pernah belajar mazhab Imam Syafi'i. Anda jangan takut. Jarang orang belajar macam Anda ini, jarang. Hanya sedikit yang belajar mazhab Imam Syafi'i secara detail satu. Sangat sedikit sekali. Rata-rata mereka belajarnya apa? Global. Banyak dari orang itu belajar fikih madhabi macam ini. Mereka itu belajar dengan kitab-kitab yang tak detail, macam fikih sunnah Syed Ali Sabiq. Jadi, fikih manhaji, saya kira itu tak detail. Kalau nak belajar detail dari kitab-kitabnya Imam Syafi'i sendiri, maksudnya kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri, kitab ini Muqaddimah Hadromiyah Minhajul Thaliq itu detail. Kalau kitab-kitab fikih sunnah Syed Ali Sabiq, Anda kan bertemu orang-orang macam itu. Oh, saya belajar fikih sunnah 3 jilid. Jangan sekali-kali takut. Yang dibandingkan dengan Anda yang belajar semacam ini, tak ada apa-apa. Banyak saya tengok orang-orang yang belajar macam itu, levelnya tak lebih daripada Safinatun Najah. Benar. Bukan saya mubalagh kok. Realitinya macam itu. Kenapa? Karena mereka belajar itu bukan fikih, tapi mereka hanya pengenalan saja, dibilang intermezzo saja. Intermezzo pengenalan. Fikih Syafi'i ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Tapi mereka nak belajar. Wa yafutu bi ta'awudz walau sahwan. Dan doa istiftah ini tidak disunahkan lagi kalau Anda sudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah kan Anda ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Anda Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alamak lupa istiftah, itu tak sunnah lagi. Sunnahnya doa istiftah kalau Anda belum memulai ta'awudz. Begitu pula kalau Anda belum memulai membaca Al-Fatihah. Kalau sudah mulai bismillahirrahmanirrahim, alamak belum membaca doa istiftah. Apakah disunahkan saya memotong Al-Fatihah kemudian kembali membaca doa istiftah? Tak.
doa istiftah akan tidak disunahkan lagi ketika Anda sudah memulai ta'awudz walau sahwan, walaupun tersilap, walaupun lupa. Begitu pula kalau memulai membaca Al-Fatihah. Dan doa ta'awudz disunahkan sholat apapun kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah tidak disunahkan ta'awudz, karena ta'awudz ini makan waktu. Dan bukan saya pernah cakap bangkai saya. Mayat ini semakin lama bau akan semakin kuat. Subhanallah, itu apa saya bilangnya? Keistimewaan manusia, apa? Kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia itu cepat dikubur. Kalau lama dikubur, lama. Ini bangkainya siapa? Bau macam apa ini? Ini zaman nih ketika hidup makan apa? Ya kan macam itu, Suf. Ini bau sangat ini, ya Allah, tak kuat saya. Makan apa ini? Makan haram terus di zaman ini. Akan terus. Karomatul insan dafnuh, kemuliaan insan itu ditanam. Semakin cepat ditanam, semakin baik. Karena itu untuk cepat ditanam, tidak takyah membaca doaul istiftah. Walau sahwan wa bijulusil masbuk ma'al imam la bitakmini ma'hu. Itu pula kalau Anda masbuk, kemudian ketika imam duduk, Anda duduk, kemudian Anda berdiri, sudah tidak disunahkan untuk membaca istiftah lagi. La bitakmini ma'hu, tidak dengan takminnya imam. Ketika Anda Allah, imam sudah ghairil maghdubi alaihim Allahu akbar waladdallin. Anda Allahu akbar, amin. Apakah kata-kata antara takbiratul ihram dan doaul istiftah dipisah dengan apa? Amin. Menyebabkan doaul istiftah tidak disunahkan lagi? Tidak. Tetap walaupun Anda sudah mengatakan amin, setelah amin Anda disunahkan membaca doaul istiftah. Itu kalau Anda tidak takut untuk tertinggal imam. Kadang-kala imamnya ini cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu akbar. Nah, ketika itu takyah Anda membaca doaul istiftah. Malah tengok macam itu. Sekarang belajar. Untuk terawih. Saya tahu Rosika. Itu saya paham. Wa ta'awud mata itu. Wa du'aul istiftah, wa du'aul istiftah, wa ta'awud disunahkan apa? Ta'awud. Dan bahkan ta'awud ini bukan hanya ketika Anda nak membaca surat, membaca Al-Quran maknanya. Bahkan nak membaca kitab pun disunahkan ta'awud. Kan bismillahirrahmanirrahim, qala syekhul muallif ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Saya punya kawan ketika membaca itu ada gurunya kumlin dia. Kenapa Anda baca ta'awud? Allah cakap fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah idza qara'tal Qur'an. Quran. Itu Quran. Anda nak melawan Allah kah? Anda nak melawan Allah kah? Allah cakap Quran. Dia penipu. Benar. Macam lagi tak pikir benar. Allah hanya apa? Mengatakan kalau Anda baca Quran, buatlah ta'awud. Kenapa saya baca kitab saya buat ta'awud? Terus kami ada mudarosah buya ketika itu. Ada nas disunahkan untuk ta'awud sebelum membaca kitab ilmu. Ditulis letakkan Ustaz. Tengok ini katanya. Oh iya sudah selesai. Dan baca ta'awud sebelum kitab tu sunnah ya? Sunnah ke? Yakni saya tak boleh katakan sunnah, tapi kalau Anda lakukan mendapat pahala. Karena sunnah itu sedikit berat ya. Sunnah itu maknanya Rasul buat itu. Karena di Al-Quran cuma cakap kalau Anda membaca Al-Quran,
Apakah maknanya membaca Al-Quran, maknanya selain Al-Quran jangan baca? Belum tentu. Saya cakap, kalau Rosyikoh datang, beri dia kopi. Bukan maknanya selain Rosyikah jangan dibuatkan kopi. Saya kan cuma cakap, kalau Rosyikoh datang, buatkan kopi. Oh, yang datang Nashwa, saya tak buatkan apa-apa. Saya cakap macam itu. Wah, jangan kok itu masalah khilaf sangat besar sekali di dalam cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu sangat besar. Masalah ini secara spesifik sangat besar sekali, terutama dengan Hanafiyah, itu namanya mafhumul mukhalafah. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i pun itu bukan hujjah. Masalah dibilang mafhumul laqab. Jadi guru-guru saya dan beberapa guru saya itu memahami ayat itu, kalau Anda membaca selain Al-Quran jangan pakai bismillah. Dan cara memahami seperti itu tidak kuat menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena Al-Quran ini dia bukan sifat, tapi dia dat. Dia benda. Selama dia itu benda, maka tidak ada mafhum mukhalafahnya, tak ada. Dan siyagut ta'awud ini banyak ya. Ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang paling famous. Ada yang mengatakan a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Kayak macam itu. Qawi ini kuat, ghawi ini yang suka menyesatkan. Jadi a'udzubillahil qawi minasyaitonil ghawi. Ada yang macam itu. Macam-macam cara ta'awud. Kita pakai yang standar saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibilang sirran qoblal qiraah, sirran. Bismillah. Dan qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Dan tidak disunahkan ta'awud itu kalau Anda sudah memulai di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah tak disunahkan. Ketika Anda sudah memulai bismillah, ta'awud sudah tak disunahkan. Wat takmin, begitu pula mengatakan amin. Amin mempunyai banyak sighah. Ada yang amin. Itu semua boleh. Ada yang qiraah yang lain amin. Benar, ada amin dibilang imalah. Yang tidak boleh amin, itu tak boleh. Karena maknanya berbeza. Amin maknanya kabulkan doaku. Amin itu maknanya kami menuju. Qasidin, beza kan? Beza. Terimalah doaku dan kami menuju maknanya berbeza. Terus tengok, qaulu amin bermakna istajib, dengan makna ya Allah kabulkanlah. Mukhaffafatul mim maknanya mimnya itu mukhaffaf, tidak ada tasydidnya. Ma'al maddi, mimnya panjang, min afsah minal qasr. Kalau Anda min lebih bagus daripada Anda cakap amin. Lebih afdal Anda cakap apa? Amin. Wa yadurru tasydidul min, dan berbahaya kalau Anda mentasydid amin, kecuali kalau Anda mengatakan qasidina ilaika ya Rabb wa anta akramu man min an tukhayyiba qasidan. Ya Allah, kami menuju kepadamu ya Allah, dan Engkau tidak mungkin untuk menyia-nyiakan orang yang menuju kepadamu. Maknanya ini sama dengan kabulkanlah doaku. Kalau maknanya seperti itu, tak apa-apa. Di sini ada khilaf antara tuhfah. Qala fi tuhfah litadammunihi du'a aw mujarrad qasidina. Batalat. Kalau Anda cuma qasidin saja,
tidak mengatakan qasidina ilaika ya Rabb wa anta akramu min an tukhayyibu rajaan. Kalau maknanya itu tak apa-apa. Kalau hanya qasidin saja batal sholatnya. Ataupun Anda tidak berniat sesuatu, atlak namanya, juga batal. Karena itlaku qasidin maknanya kami menuju. Itlaku amin maknanya qasidin. Wa qala al-Qurdi, wa qala al-Qurdi, wa qala al-Qalyubi. Jadi Qurdi menukil daripada Qalyubi. Qalyubi ini orang terkenal juga Syafi'i, dia mempunyai hasyiah ala Kanzur Raghibin. La yadurul itlaq alal mu'tamad. Qalyubi mengatakan bahwasanya kalau dia tidak berniat apa-apa, apa-apa. Qala wa huwa muwafiq lima fi syarhil ubab di syarih. Dan Imam Qurdi mengatakan nukilan daripada Qalyubi ini sesuai dengan pendapat Ibn Hajar di Syarhil Ubab. Ubab ini adalah kitab kepunyaan Muzajjad Az-Zabidi. Dan Ibn Hajar sempat mensyarahkan kitab itu tapi tak selesai. Namanya I'ab. Apa namanya? I'ab fi Syarhil Ubab. I'ab ini sampai sekarang yang saya tahu belum dicetak karena tak sempurna kitab itu. Masih ada makhtut lah, dia masih manuskrip. Ibn Hajar ya. Syarhul Ubab I'ab. Wa qira'atu surah fi mawdi'iha. Begitu pula disunahkan untuk apa? Membaca surat-surat pendek di tempat membaca fi mawdi'iha, di tempatnya, yaitu 2 rakaat di setiap sholat. Rakaat pertama di setiap sholat. So, tengok. Apa tempatnya membaca surat? Wa huwa subuh, sholat subuh, dan setiap sholat thunaiyah, dan setiap sholat yang 2 rakaat, dan 2 rakaat pertama daripada sholawat maktubah, daripada sholawat fardu. 2 rakaat pertama daripada maghrib, isya, zuhur, dan asar. Begitu pula kalau dia itu sholat sunnah yang lebih daripada 2 rakaat, maka rakaat sebelum tasyahudil awal. Sebelum tasyahudil awal daripada sholat sunnah disunahkan membaca surat-surat pendek. Dan membaca surat ini tidak disunahkan untuk makmum, yang mana makmum itu mendengar imam membaca. Tapi yang dia dengar daripada imam itu hurufnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin dekat, jadi makmum itu boleh mendengar bacaannya imam. Tapi kalau jauh dia hanya mendengar tapi tak jelas. Kalau dia mendengar bacaan imam tapi tak jelas, disunahkan makmum untuk membaca surat. Wal jahru, begitu pula katakan di sini walau fi sirriyah. Contohnya imam di sholat duhur, seharusnya sholat duhur itu kan sirriyah kan, dia tak ada suara, tapi imam bacanya keras dan makmum mendengar bacaan surat pendek yang dibaca oleh imam. Apakah disunahkan makmum untuk membaca surat pendek? Disunahkan. Dan di sini ada khilaf, Anda boleh baca. Wal jahru wal israr fi mawdi'ihima. Begitu pula disunahkan jahru wal israr. Kalau sholat jahriyah Anda kena jahriyah, kalau israr Anda kena israr. Dan harus dikatakan apa itu jahr? Jahr itu adalah mengeraskan suara. Apa tolak ukur sunnah mengeraskan suara di dalam sholat? Sekiranya yang sampingnya itu dengar. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu satu rumah Anda boleh dengar. Sunnahnya itu hanya orang sampingnya. Israr itu memperdengarkan dirinya sendiri. Bila jahr wal israr ini disebutkan oleh Habib Ahmad bin Umar ini, saya sebutkan tempat untuk jahr. Selainnya adalah tempat untuk israr. Apa tempat untuk jahr? 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama daripada maghrib dan isya, sholat Jum'ah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, khusuf, taraweh, witir fi Ramadan. Selain 7 sholat ini semuanya
Semuanya sir. Wa takbirul intiqalat, takbir intiqalat. Ketika ruku, Allahu Akbar, sunnah kan Allahu Akbar ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, semuanya itu adalah dinamakan takbiratul intiqalat. Yang pertama saja dinamakan takbiratul ihram. Wa nadharu maudhi'is sujud. Wa nadhar maudhi'is sujud. Dan melihat mana? Maudhi'us sujud, terus tengok tempat sujud kecuali satu. Kecuali satu ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ha illallah, Anda tak tengok tempat sujud tapi Anda tengok jari. Walaupun di depan Ka'bah pun Anda tak tengok Ka'bah. Anda tengok apa? Tempat sujud. Bukan jari, sama jari ya. Maksudnya ketika Anda tengok tempat sujud itu, di depan Anda Ka'bah, Anda tengok Ka'bah atau tengok tempat sujud? Sujud. Tempat sujud. Khilafan lil Mawardi. Khilafan lil Mawardi. Mawardi cakap Imam Mawardi sahib Al-Hawil Kabir lil Mawardi mengatakan bahwasanya kalau di depan Ka'bah tak tengok tempat sujud tapi tengok Ka'bah, itu dibantah oleh majority mazhab tak. Walaupun di depan Ka'bah pun Anda tengok tempat sujud, kecuali ketika asyhadu an la ilaha illallah Anda tengok wawat urrohataini ala rukbataini fir ruku'. Wadah, Anda menaruh apa? Anda menaruh rohatain, ini roha, telapak apa tangan di. Anda boleh rukuk macam ini? Boleh. Boleh. Yang penting rukuk ini kan hanya macam ini saja kan? Ini. Anda kalau macam ini boleh. Macam ini pun boleh saja. Tak apa-apa. Tapi sunnahnya Anda meletakkan telapak tangan di rukbatain. Caranya pun ada sunnahnya. Nanti Anda boleh tengok kalau sudah videonya diupload oleh Ustaz Zaman tentang bagaimana cara rukuk yang paling sempurna, bagaimana cara sujud yang paling sempurna. Semua dibahas itu. Wa tasbihur ruku'i was sujud, begitu pula tasbih ruku' was sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena apa? Wa huwa masyhur. Wa huwa semua tahu macam mana tasbih ruku' was sujud 3 kali saja. Sunnahnya memang lebih daripada 3 kali, 11 kali. Tapi kalau Anda menjadi imam, jangan tasbih 11 kali. Orang boleh lempar Anda dengan sendal semua. Lama sangat ini, lama sangat. Macam diterima saja di salat. Lama sangat. 3 kali saja. 3 itu tak terlampau pendek, tak terlampau panjang. Cukup. Kalau Anda nak panjang, sholat sendiri. Jangan sholat sama murid-murid. Oh, saya ustazah, saya kena khusyuk, saya kena 11 kali. Akhirnya buat petisi itu. Jangan ustazah Roshikoh yang sholat. Kenapa dia nak buat exercise? Karena yang ketika sholat 11 kali, Ustaz, 11 kali, lapar saya. Wal iftirash, disunahkan apa iftirash? Bila ketika tasyahudil awal, wadih. Bagaimana Anda duduk di tasyahudil awal itu namanya apa? Iftirash. Kalau Anda duduk di tasyahudil akhir, namanya apa? Tawarruk. Wal iftirash wa huwa an yajlisa syakhs ala ka'bil yusra ja'ilan dhuhraha alal ard. Dhuhraha apa namanya? Punggungnya, itu punggungnya kaki di tanah. Anda duduk, di belakang Anda menduduki apa? Telapak kaki. Wa yang sibu qadamihil yumna, ininya di yunsab, qadamihil yumna, macam ini. Wa yadau bil ard atrafa asabihi. Nih, atraf asabihi, ujung-ujung jarinya diletakkan di mana? Tanah, agar menghadap ke kiblat. Summiya bidzalika li'annahu iftarasha fihi rijlahu. Dinamakan ini adalah iftirash karena dia menjadikan telapak kakinya itu macam karpet. Karpet kan Anda duduki kan? Di sini Anda menduduki telapak kaki Anda. Iftirash ini menjadikan dia itu farash. Farash itu adalah karpet, namanya karpet. Firash. Wa tawarruk mithlul iftirash
illa annal musalli yakhruju yusrahu ala hayatiha fil iftiraj min jihati yaminihi. So, tawarruk macam iftiraj, akan tetapi dia mengeluarkan kaki kirinya daripada kanannya. So, tengok. Wa yulsaqu warikuhu bil ard. Warik, hati-hati ya. Warik dengan kaf ini maknanya apa namanya ini? Belakang. Warik ini belakang. Pakai kaf namanya belakang. Pakai kof itu silver. Warik kok. Pakai kof maknanya apa? Silver. Pakai kaf maknanya apa? Belakang. Belakangan. Ini apa namanya ini? Punggung ya. Saya tak tahu di Indonesia punggung itu ini. Ini namanya punggung. Belakang itu arah. Belakang itu arah. Ini namanya bokong. Sikit tak sedap namanya itu. Oke. Wal iftiras fi kulli julusin lam yaqubhu salam. Dan duduk iftiras itu disunahkan di setiap duduk yang setelahnya tidak salam. Walaupun duduk tasyahudil akhir yang setelahnya itu sujud sahwi. Tengok. Tasyahud akhir itu kan duduknya macam ini seharusnya. Tapi setelah itu Anda sujud sahwi, Anda tak disuruh macam ini. Tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir Anda kan tak salam, masih ada sujud sahwi. Setelah sujud sahwi yang kedua baru seperti ini, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa tawarruk fima yaqubuhu salam wa taslimatu tsaniyah. Begitu pula disunahkan duduk tawarruk di setiap duduk yang setelahnya itu adalah salam. Yang kedua adalah taslimat, yang setelahnya adalah taslimatut tsaniyah. Salam yang kedua. Kecuali setelah salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi kentut. Yang kedua ini bukan sunnah lagi, haram. Kenapa? Karena Anda melakukan satu bagian dari sholat dalam keadaan wudhunya sudah batal. Atau assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, waktunya keluar. Kalau Anda teruskan assalamualaikum warahmatullahi, maknanya bagian daripada sholat ada yang keluar daripada waktunya. Salam yang kedua ini yang seharusnya sunnah haram. Wal iltifatu fit taslimatain. So salamnya itu sunnah. Jadi macam ini ya, bukan salamnya, iltifatnya, menengoknya yang sunnah. Salamnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Menengoknya ini sunnah, salamnya wajib. Udah pernah saya ceritai orang buat gaduh itu. Jadi ada orang menjadi imam. Dia suka ketika amin itu. Dia suka ketika jamaah itu teriak amin. Dulu kan masjid di Tarim kan dari tanah liat. Jadi ketika ada suatu macam getar gitu, imamnya itu suka dia buat macam itu. Jadi ketika waladhdallin itu dia keraskan agar makmumnya aminnya juga keras. Waladhdallin. Dia tengok masjid bergetar itu, seronok dia buat macam itu. Lama-lama makmumnya ini penat dia. Itu macam mana kalau dia cakap waladhdallin, kita diam saja. Amin kan sunnah kan, buat takmin sunnah kan. Waladhdallin, senyap, alamak, senyap. Oh, dia nak bikin gaduh dengan saya. Ketika sudah tasyahud akhir, dia lama, kok tak salam. Diam saja ini imamnya diam. Setelah 20 menit
Al-Fatihah, dia pergi. Imamnya pergi. Karena menengok hukumnya sunnah, dia tak buat. Imamnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya belakang tak tahu kalau imamnya sudah salah. Imamnya baca wirid. Ini. Setelah 20 menit sudah selesai, makmumnya sudah bila ini salah. Bila ini salah. Imamnya tiba-tiba Al-Fatihah, imamnya pergi. Alamak, ibu saya ini imamnya. So, tengok macam mana orang-orang tarim dulu bergurunya pun dengan fikih. So. Mereka berguru dengan fikih. Anda pernah berpikir macam tu? Boleh buat Ini pasti Habib Ali yang ngajar ini. Habib Ali yang ngajar. Yaminan fil ula wa shimalan fil thaniyah. Yang pertama itu ke kanan, yang kedua ke kiri. Ke kanan itu sekiranya orang yang di belakang itu tengok pipi. Walaupun di belakang tak ada orang, tapi sekiranya ada orang, pipinya tampak. Dan ketika kiri sekiranya pipinya tampak. Inilah sunnah-sunnah sholat. Ada yang tanya? Kalau tak ada kita dulu sekejap, nanti kita teruskan lagi. Makruhatus shalah, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.